Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 3. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS atau kembali mereview materi yang berjudul Sistem Pemerintahan. Baik, lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau 3 proses kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam 2 macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sementara Sri Sumantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan kuasi. Sistem pemerintahan kuasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat sistem presidensial maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem presidensial ini, Jimli Adsidki, seorang profesor hukum tata negara, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan adalah bahwa sistem presidensial menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem ini. Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensial. Di antaranya yang pertama, kepala negara juga menjadi kepala pemerintah. Yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, posisi eksekutif atau legislatif sama-sama kuat. Menurut Bagirmanan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintah republik karena memang hanya dapat dijadikan dalam negara yang berbentuk republik. Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, yaitu 1. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu bawahan yang bertanggung jawab kepadanya. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Dan yang terakhir, pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Sistem parlemen. Kita lanjut kepada sistem parlemen. Sistem pemerintahan parlemen adalah suatu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlemen, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu, atau sebutan lain, dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Seperti Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand merupakan negara-negara yang menggunakan sistem parlementer dengan bentuk kerajaan. Sedangkan Jerman merupakan negara republik yang menggunakan sistem parlemen dengan sebutan kanselir. Bahkan di Jerman, India, Singapura, perdana menteri justru lebih penting dan lebih besar kekuasaannya daripada presiden. Presiden India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol dalam urusan yang bersifat seremonial. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer, di antaranya pertama,
peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial, serta mempunyai pengaruh politik. Kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri atau Kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen. Ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari Perdana Menteri atau Kanselir. Baik, kita lanjut ke beberapa pokok-pokok sistem pemerintahan presidensial. Maksud saya presidensialisme versus parlementarisme. Sejak dulu selalu dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung sistem pemerintahan presidensial. Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, jika ditelaah secara seksama, sebenarnya sistem presidensial yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sama sekali tidak murni sifatnya. Salah satu ciri pokok sistem parlementer yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban presidensial kepada MPR sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, Supreme Council. Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR juga berwenang memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya karena tuduhan pelanggaran haluan negara. Lagi pula pengertian haluan negara itu sendiri bersifat sangat luas, yaitu dapat mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus. Kita lanjut ke kesimpulan. Analisis saya di sini, terlepas dari kritik itu, yang jelas dalam sistem kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertinggi suatu negara dianggap berada di tangan rakyat. Ya, maksud saya kita lanjut ke oleh karena itu, bisa saja pada suatu hari nanti timbul kejenuhan atau ketidakpercayaan yang luas mengenai kegunaan praktis konsep demokrasi modern ini. Jika itu terjadi, niscaya orang mulai akan mengugat kembali secara kritis keberadaan sebagai sistem yang ideal. Sekarang saja sudah makin banyak sarjana yang mulai menaruh kecurigaan dan bahkan menilai bahwa sebenarnya demokrasi itu sendiri juga hanya mitos. Mimpi demokrasi hanyalah utopia yang kenyataannya di lapangan tidaklah seindah gagasan abstraknya.